Pindah sekolah. Aku gak mau sekolah di sekolah negeri. Aku mau sekolah di swasta saja, pinta David. Setelah semalaman tidak pulang, dan pagi-pagi baru sampai di rumah, anak bungsu dari keluarga Alzeta ini sudah banyak permintaan. Memangnya kamu mau sekolah di mana? Tanya ayahnya. Sebisa mungkin kedatangan sang anak tidak merusak suasana paginya. Dia tetap menikmati teh hangat buatan istrinya, duduk di ruang tengah dan menonton siaran berita di pagi hari. SMA Tunas Bangsa, SMA Tunas Bangsa, jawab David. Kenapa kamu ingin sekolah di sana? Tidak, Pak. Hanya ingin saja, Pak, jawab David. Alzeta dan istrinya menatap anaknya penuh curiga. Sedari datang tadi David terus tersenyum lebar. Juga ada nampak bekas cakaran di lehernya, membuat keduanya bertambah bingung. SMA Tunas Bangsa itu punya kawan papa. Kamu jangan buat ulah di sana. Belajar yang benar, biar kamu nanti jadi orang yang benar. Saat ayahnya mulai ceramah seperti itu, telinga David mulai terasa panas. Kenapa harus begitu? Apa karena aku tidak akan menjadi salah satu penerus di perusahaan papa? Karena semuanya sudah untuk abang. Setelah mengatakan itu, David segera berlalu dari sana dan meninggalkan kedua orang tuanya. Tak peduli lagi saat sang ibu memanggilnya. Semuanya abang, ucap David sambil berlalu. David kesal. Dia menutup pintu kamarnya dengan keras, lalu menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Aku akan menikmati hidupku dengan caraku sendiri. Siapa yang peduli dengan masa depan? Bahkan aku tidak yakin seminggu lagi aku masih hidup. Celoteh David dalam hatinya. Hari pun berlalu, dan David pun hari ini sudah menjadi siswa baru di SMA Tunas Bangsa. Wajahnya yang tampan dan rupawan membuatnya jadi pusat perhatian khususnya para siswi. Terlebih sikap David yang genit dan suka tebar pesona membuat para siswi di sekolah itu menjerit-jerit. Kamu yang mau sekolah di sini kenapa menyeret-nyeret kami? Keluh Anjas pada sahabatnya. Dani memasang wajah masam dan David pun malah tertawa. Memangnya kalian tidak bosan sekolah dan belajar terus-terusan? Bersenang-senanglah bersamaku di sekolah ini, ujar David. Dani dan Anjas saling pandang dan mengedikkan bahunya. Meski menggerutu, keduanya akan tetap bersekolah dengan sungguh-sungguh di sekolah ini. Mansion keluarga Gunawan. Viola panggil Dania entah sudah beberapa kali. Sekarang sudah jam 9 dan Viola tak juga keluar dari kamarnya. Sebelum sang suami marah, secepatnya dia harus membangunkan Viola dan membuat anak pertamanya ini segera pergi ke yayasan. Viola, panggil ibunya. Ih, berisik banget sih, ujar Viola. Iya, jawabnya lagi, dengan nada tinggi seraya bangun dari tidurnya. Setelah dia menjawab itu tak terdengar lagi suara ibu tirinya itu memanggil-manggil namanya. Viola mandi dan bersiap-siap. Hus, ngawur. Viola hanya belum bisa menerima semuanya, Mas. Dia sedang marah dengan kenyataan ini. Karena itulah dia seperti ini. Lagi pula dia juga kan baru putus dari Dewa.